Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah, kalau kita lihat ya, amal kebajikan ini banyak sekali. Dalam hadis ini disebutkan tentang keutamaan menanam, bercocok tanam. Kita tahu bercocok tanam ini manfaatnya dunia akhirat. Jadi usahakan kita yang punya lahan, mau besar mau dikit, tanami dengan hal yang bermanfaat. Sekarang Masya Allah, teknologi manusia menemukan teknologi menanam hidroponik, katanya seperti itu. Nggak harus punya tanah, nggak harus punya lahan. Bisa di polybag, bisa di pot-pot. Subhanallah. Dapat pahala dunia dan akhirat. Kalau petani berhenti nanam, tutup negara ini jemaah. Pasar kalau nggak ada, Allah, anak hampir tiap hari ya ke rumah orang tua itu, pulang dari sana melihat kuli-kuli angkut ngangkat bawang ya, ngangkat tomat, ngangkat jazar itu wortel, ngangkat macam-macam. Anak ngomong subhanallah. Ini kota Jember ini disuplai dari tempat-tempat yang jauh. Dari siapa? Dari petani. Wallahi petani itu menjadi sumber kehidupan di mana kita tidak akan bisa makan kalau berhenti suplai beras, berhenti suplai tempe, yang semuanya dari tanaman. Maka hadis ini menjelaskan keutamaan menanam, bercocok tanam untuk urusan dunia, menghasilkan petani, bisa dimakan orang, dan untuk urusan akhirat dapat pahala. Dimakan apa saja tuh tanaman, nggak akan berkurang keuntunganmu. Nih Ustaz, anak seharusnya 1 ton Ustaz. Gara-gara dimakan burung Ustaz, jadi 1/2 ton. Jadi burung pipit itu Ustaz, makan beras anak 1/2 ton. Bayangkan. Alhamdulillah, antum dapat pahala 1/2 ton. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah seorang muslim, inilah muslim jemaah, yang menanam pohon kemudian dimakan buahnya, melainkan dia dapat pahala sedekah. Dicuri dapat pahala sedekah. Kemudian dikurangilah oleh orang, melainkan dia mendapatkan pahala sedekah. Walaupun dia nggak niat Ustaz, walaupun nggak niat. Siapa yang niat umpamanya? Harus niat anak kebun ini mudah-mudahan ada yang mencuri. Nggak ada yang niat. Tapi tahu-tahu dilihat, aduh, buah duriannya sudah habis. Mau panen pepaya dilihat kemarin, oh ini pepaya besok aku panen. Kesana dilihat, sudah tinggal separuh karena dimakan oleh codot. Kadangkala sampai sana lihat sudah jatuh. Akhirnya rusak, nggak bisa dimakan. Antum dapat pahala. Makanya seorang yang memiliki kebun, kemudian kebunnya itu ditanamin oleh dia. Karena kita masih melihat orang-orang punya lahan kosong, isinya ilalang aja. Nggak ada yang bisa diambil di sana manfaat. Bahkan orang yang ngerumput ke sana digigit ular di kebun antum. Gara-gara kebunnya nggak dirawat. Maka berusahalah kita seorang muslim untuk memanfaatkan. Walaupun antum nggak perlu. Ustadz, anak ini alhamdulillah bisa beli buah. Ada apa nanam buah mangga? Antum tanam buah mangga. Buat siapa? Buat siapa yang mau? Antum nggak mau kan? Sudah tulisin yang mau ngambil fadhol. Itu diniatkan. Tapi antum nggak niat, tahu-tahu ada burung makan. Allahu Akbar. Gimana kalau yang makan ulat? Nah, ulat makan dapat pahala tuh. Kadang kalau kita nanam ya sesuatu, tahu-tahu ada hama wereng. Dimakan tuh. Yang namanya kebun kita hama wereng. Atau datang belalang. Pokoknya disebutkan di sini wala yarza'uhu ahadun.
Apa saja yang ngurangin hasil dari kebun antum, melainkan antum dapat pahala. Manusia yang makan, binatang yang makan, burung yang makan, apa saja. Ini hukum sampai hari kiamat. Antum akan dapat pahala. Sehingga seorang muslim sekali lagi berusaha memanfaatkan lahan yang ada. Mau di rumah pribadi, mau rumah dikontrakan, apa sajalah yang kita bisa tanam, kita tanam. Kemudian jamaah, Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala menceritakan ketika mensyarah hadis ini. Beliau mengatakan, apakah harus niat atau nggak perlu niat? Artinya kalau ada orang mencuri, sudah anda niatkan sedekah. Atau nggak perlu kita niat, kita tetap dapat pahala sedekah. Beliau mengatakan, wa fihi dalilun ala kathrati turuqil khair. Dalam hadis yang baru saja kita baca merupakan dalil atas banyaknya jalan-jalan kebaikan. Wa anna man tafa'a bihin nasu minal khair fa inna li sahibihi ajran wa lahu fihil khair. Apa saja yang dimanfaatkan oleh manusia, bukan hanya manusia ya, binatang pun dari kebaikan, maka buat pemiliknya ada pahala dan bagi dia kebaikan juga. Sawa'an nawa aw lam yanwi. Syekh menjelaskan, baik dia meniatkan itu atau tidak meniatkan. Tidak meniatkan untuk burung. Bahkan tadi Anda sampaikan, dia ingin panen besok pagi. Itu buah dia ingin ambil besok pagi. Tahu-tahu paginya tinggal separuh. Berangkat subuh ke masjid, dia punya pohon mangga di depan rumahnya, dia nggak pernah niatkan untuk codot, untuk kelelawar. Subuh ke masjid dilihat, aduh buah mangga tinggal separuh. Itu biasanya buah yang enak yang dimakan oleh codot. Dia nggak niat. Bahkan ya Allah ya, keduluan codot kita nih. Antum dapat pahala, dimakan codot dapat pahala. Niat atau tidak niat. Ini seperti firman Allah di surat An-Nisa ayat 114, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam banyak bisik-bisikan mereka illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin, kecuali orang yang menyuruh sedekah, yang menyuruh ma'ruf, aw islahim bainan nas, atau memperbaiki antara dua orang yang bertikai. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa yang melakukan itu karena berharap keridhaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan memberikan pahala yang besar buat orang itu. Enggak niat dapat pahala, tapi kalau niat mencari keridhaan Allah dapat pahala yang besar sekali. Maka niatkan. Antum pagi berangkat ke masjid, lihat buah mangga jatuh, ya Allah, mudah-mudahanlah yang dimakan oleh codot. Kalau dia dapat, ya udahlah, anda niatkan buat dia umpama. Artinya ada orang yang ketika panen buah nggak semuanya diambil. Atau kita lihat ada orang yang punya pohon kelengkeng. Biasanya pohon kelengkeng itu dikurung sama jaring. Dia ambil, dia makan beberapa. Kemudian sebagian dia buka jaringnya. Udah, sisanya ini buat burung. Dia tidak ambil semuanya. Dapat pahala, Allah akan kasih pahala yang lebih besar buat dia. Jadi kalau dia nggak niat, dia dapat pahala. Tapi kalau dia niatkan, maka ada pahala plus pahala, yaitu pahala yang besar. Subhanallah, Allah itu maha mulia sekali, jangan berbagi pahala buat hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan.